Kenapa di dalam hati kita ini belum ada rasa yakin? Karena kita belum memperdalami ilmu ihsan. Belajar Islam supaya tahu, belajar iman supaya percaya, belajar ihsan supaya yakin. Anta mudallah ka'annaka taro fa illam yantaku taro fa innahu yarok. Ihsan itu adalah sembah Allah seolah-olah engkau melihat. Kalau kau tak bisa melihat, sesungguhnya Allah sedang mengawasimu. Nah, untuk bisa melihat Allah itu dan merasa diawasi oleh Allah itu apa? Penderitaan. Orang kalau belum pernah dikasih penderitaan yang pahit-pahit itu, dia belum yakin. Dah cukup cuman duduk dengar teori pulang, datang dengar teori pulang. Benar tuh Pak Miftah. Nanti kita dikondisikan oleh Allah baru mengerti nanti. Kenapa? Barang siapa yang tidak merasa, dia tidak akan kenal siapa Tuhannya. Jadi belajar ilmu ihsan ini belajar rasa. Supaya rasa kita ini yakin, itu dienyek-enyek dulu. Hatinya itu oleh Allah dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya. Baru engkau akan yakin. Di saat kau susah minta tolong sama si A, si B, si C, tak ada yang bantu. Akhirnya engkau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Nah, nanti di situ engkau akan melihat perbuatan Allah itu apa yang terjadi pada dirimu. Baru kau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pengakuan itu akan terjadi kalau kita sudah melihat kerjaan Tuhan itu. Tapi kita ini kan sekarang ini, aku melihat Ustadz pekerjaan Tuhan ya secara teori tadi. Begitu diuji dengan masalah, goyang jiwa kita. Nah, di saat kita diuji hati kita goyang, itulah madrasah dari Allah. Allah sedang memperkuat keyakinan kita kepadanya. Itu satu, harus diuji dengan yang pahit-pahit. Yang kedua, supaya kita ini timbul yakin di hati, dekatlah sama orang yang yakin ke Allah. 90% Pak, jiwa kita ini terbentuk karena pergaulan. Kalau kau misalnya sering bergaul dengan orang-orang yang tidak banyak manfaat, itu cenderung hati itu ke sana nanti. Kalau engkau sering bergaul dengan orang-orang yang banyak manfaat, orangnya lebih baik, ilmunya lebih baik, kredibilitasnya lebih tinggi daripada kita, keyakinan juga lebih tinggi dari kita, nah ada kemungkinan kita bakal nanti ketularan yakinnya itu. Nah, jadi dekati orang-orang soleh itu. Nah, yang ketiga supaya kita nambah yakin lagi, jangan meninggalkan majelis taklim ilmu tauhid ini. Ilmu ihsan, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, jangan ditinggalkan. Kalau engkau meninggalkan majelis ini, kosong hatimu. Kenapa kita ini masih bertahan untuk berbuat baik dan tidak melakukan maksiat? Maksiat besar maksudnya itu. Karena hatimu itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan keyakinan, diisi dengan Allah, diisi dengan sifat Allah, diisi dengan asma Allah. Makanya agak terjaga, agak ngerim-ngerim lah kalau kita pengen berbuat buruk itu. Kenapa? Kita selalu diisi hati kita dengan yang baik-baik. Sebulan saja kita ada hadir majelis taklim sudah barbar. Jadi barbar lah itu, mata barbar, telinga barbar, mulut barbar, perbuatan barbar. Nah, akhirnya ngubeng. Nah itu, jadi jangan tinggalkan majelis taklim itu dalam keadaan apapun kecuali uzur. Hai waya hujan, bepayung, kata alasan sebenarnya uang yang jauh-jauh datang ke jas hujan. Masa kita baling rumah di nanda datang? Tak ada alasan. Nah, yang keempat adalah kenali sifat Allah itu.
Kenali asma-asma Allah itu, yang katanya maha adil, yang katanya maha pemurah, ya karim, yang katanya maha bijaksana, ya hakim. Nah itu kenali. Walaupun kita belum merasakan, kalaupun kita tidak bisa berprasangka baik dengan sifat-sifat Allah, berprasangka baiklah dari apa yang Allah karuniakan kepadamu. Berprasangka baiklah dari apa yang Allah karuniakan kepadamu. Dikasih sehat, dikasih nafas, anak istri sehat, lucu-lucu, cantik-cantik, usaha maju, modal 1 juta balik 10. Nah itu saja untuk kita bisa berprasangka baik dengan Allah. Kalaupun kita belum bisa berprasangka baik dengan sifat-sifat Allah karena berat pikiran kita, berprasangka baiklah dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepadamu.